Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang lagi gundah gulana karena judul skripsi belum di ACC. Yang paling penting itu kalau udah ikhtiar berdoa juga itu biar selain di ACC juga berkah. Ada sedikit yang biasanya saya cukup berbeda dengan yang lain. Kalau kampus meminta kita untuk mengusulkan judul, apalagi bertemu langsung dengan pihak kampus, itu sebaiknya kita persiapkan bukan hanya judul, tetapi latar belakang masalahnya sedikit, ya walaupun sedikit, rumusan masalahnya dan tujuan penelitiannya. Jadi sudah ada cerita dari judul itu. Kalau memungkinkan, kita cantumkan juga metode penelitian yang sebenarnya nanti akan dibahas di bab 3. Tapi untuk sementara juga dalam pengajuan judul, apalagi berdiskusi langsung, bertemu langsung, itu metode penelitian akan menjadi nilai plus untuk meyakinkan pembimbing kita atau pembimbing akademik kita untuk mengakses bahwa judul itu layak atau tidak. Kalau kita hanya mengajukan judul saja, ya satu baris atau dua baris itu sedikit kesulitan, apalagi ketika kita diminta menjelaskan mau dikemanakan, mau dibawa kemana ini judul skripsi ini. Itu kadang-kadang karena nervous penjelasan kita nggak jelas, apalagi memang yang sebelumnya belum jelas juga, nah, itu tambah nggak jelas lagi. Tetapi ketika dituliskan, ketika membuat judul itu sebelum diajukan kita baca-baca referensi atau skripsi-skripsi yang sudah ada sebelumnya di internet itu banyak, sehingga kita akan ada gambaran nanti endingnya itu seperti apa. Nah, ketika judul kita ditolak, sebenarnya kita jangan dulu pulang itu. Kita bisa curhat, curhat ingin membahas tentang sesuatu yang ada dalam rumusan masalah. Atau bisa juga curhat ketika kita mencantumkan identifikasi masalah atau masalah-masalah yang ada di tempat penelitian atau calon tempat penelitian kita yang akan dijadikan objek penelitian dalam skripsi. Bapak, Ibu dosen, saya itu sebenarnya ini mendapatkan masalah yang ini. Saya ingin mengangkat menjadi sebuah skripsi. Nah, kalau kita bisa curhat dengan masalah yang ada, boleh jadi nanti dari dosen atau dari kampus memberikan solusi judul yang lebih cocok dengan permasalahan itu. Apalagi kalau ada rumusan masalahnya. Bisa, kalau bagi saya bahkan judul itu bisa berubah nanti setelah beres bab 4 masih bisa berubah karena ada kesesuaian bahasa. Yang penting itu temanya sama, tapi kesesuaian bahasanya itu bisa disesuaikan nanti setelah beres, bisa berubah lagi, nggak masalah. Daripada dipaksakan kita harus sesuai judul, ternyata isinya lebih bagus dibandingkan judulnya, kan itu harus berubah itu. Nah, ini juga memang yang saya tahu kelemahannya bukan di mahasiswa yang tidak mau membuatkan deskripsi singkat tentang judul itu. Sebagian dosen memang terlalu tertarik dengan judul, sehingga ketika judulnya tidak menarik langsung ya menolak. Padahal bagi saya sendiri itu harus dicek dulu mahasiswa itu mau apa, itu mau cerita tentang apa, cerita masalah tentang apa, ingin memberikan solusi tentang apa deskripsinya. Nah, baru nanti kerjasama antara dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan sebuah judul yang bagus. Nah, itu tapi sudahlah, itu kan bagian dosen. Kalau kita menyarankan begitu ke dosen, wah itu bisa jadi nggak di ACC. Yang jelas kita harus pede ketika judul kita ditolak, itu jangan sampai merasa kalang kabut, itu merasa nggak ada kekuatan, tidak punya skill yang mumpuni untuk menyelesaikan skripsi, enggak juga lah itu. Tapi hanya masalah komunikasi saja. Kalau skripsi yang mudah di ACC belum tentu skripsi itu bagus. Boleh jadi ketika hanya klik saja, ketika mahasiswa mengajukan judulnya A, ternyata dosennya suka A, maka itu cepat di ACC.
Nah, maka bagi yang belum, janganlah terlalu bersedih hati. Ajukan, persiapkan banyak judul itu. Jadi kalau datang itu jangan hanya satu judul, eh, dua, tiga judul ajukan. Jadi atau pas diajukannya satu judul, pas tolak kasih judul yang kedua, pas tolak lagi kasih judul yang ketiga. Kalau setiap judul itu setelah kita memberikan penjelasan tetap juga ditolak, nah di sanalah dosen akan melihat betapa sungguh-sungguhnya seorang mahasiswa mengajukan judulnya. Nah, begitu bahkan nanti kita bisa juga kira-kira hasil akhirnya ingin seperti ini nih Pak. Nah, agar kita tahu seperti ini nih Pak, itu kita harus melihat skripsi sebelumnya. Nah, apakah dari satu skripsi atau dua skripsi kita modif kerangka isinya dan kerangka penulisannya mirip nggak masalah. Contohnya yang satu pure ke program, nggak ada analisisnya, yang satu ada analisisnya, kita gabungkan, ada analisisnya sedikit program. Contohnya tidak semendalam orang yang fokus pada program, itu kan jadi gabungan dan itu jadi unik gitu untuk sebuah skripsi. Begitu. Sudah aja dulu, selamat mencoba. Ingat, jangan hanya membawa satu judul. Kalau diminta dari kampus satu judul, dipaksanya hanya judulnya saja, dikumpulkan contohnya dalam Google Form atau di print hanya minta judulnya saja, ya silakan saja. Tapi kita tetap persiapkan di catatan kita yang mau di print atau ditulis, catatan bahwa rumusan masalahnya ini, latar belakang masalahnya ini, rumusan masalahnya ini. Nah, suatu saat boleh jadi ketika topik 1 ditolak, topik 2 ditolak, topik 3 ditolak, pas konsul lagi topik 1 bisa di ACC. Begitu. Yang penting ada referensinya agar kita tidak kemana-mana dan agar kita pede apa yang akan kita tulis di skripsi tercinta. Oke. Selamat berjuang untuk skripsinya. Jangan lupa doa itu segalanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.